Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap pagi, suara lembut namun penuh makna dari Ustazah Aisyah Rahmah memenuhi ruang-ruang kelas di salah satu madrasah aliyah swasta terbaik di selatan Jakarta. Ia bukan sekadar mengajar, melainkan menanamkan benih-benih kearifan. Hari itu, ia baru saja selesai membahas bab tentang amanah, kepercayaan dan integritas dalam kitab tafsirnya. Ia mengajarkan bahwa amanah bukan hanya tentang menjaga titipan harta, tapi juga menjaga kehormatan diri, kebenaran, dan keadilan, bahkan ketika tak ada seorang pun yang melihat. Murid-muridnya, baik laki-laki maupun perempuan, bukan hanya mendengarkan, tetapi menyerap setiap kata seolah itu adalah air di tengah gurun. Bagi mereka, Ustazah Aisyah adalah cerminan hidup dari ilmu yang ia sampaikan. Ia tak pernah meninggikan suara untuk marah, namun tatapan matanya cukup untuk menegur setiap kesalahan. Tegas tanpa mengintimidasi, lembut tanpa melemahkan. Ia berdiri di garis depan, membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas di atas kertas, tetapi juga berani dan kokoh dalam membela apa yang benar di tengah dunia yang semakin kehilangan arah. Di luar gerbang sekolah, pengaruhnya tak surut. Di masjid-masjid agung hingga musala-musala kecil di perkampungan padat, jadwal kajiannya selalu dinanti oleh para ibu dan remaja putri. Di tengah acara-acara sosial kemasyarakatan, ia seringkali hadir sebagai penengah yang bijak, penyemangat yang tulus, dan pelurus arah yang tak pernah goyah. Masyarakat mengenalnya bukan hanya sebagai seorang guru agama, tetapi sebagai putri Jakarta yang menjaga akhlak dan martabat kota dengan keteguhan yang langka. Ia menjauhi panggung politik yang penuh sorotan dan intrik. Namun, dalam diam, banyak tokoh masyarakat, mulai dari pejabat pemerintahan hingga akademisi ternama, datang ke rumah sederhananya untuk meminta nasihat. Mereka tahu, Aisyah bukanlah ustazah yang hanya bersandar pada teks-teks kuno, melainkan pada integritas nyata yang tercermin dalam setiap helaan napas dan tindakannya. Siang itu, matahari Jakarta bersinar begitu terik, seolah ingin membakar aspal yang sudah legam. Langit biru bersih tanpa awan, menciptakan kontras yang tajam dengan hutan beton pencakar langit dan kemacetan abadi di bawahnya. Di tengah lautan kendaraan yang saling beradu klakson dan deru mesin, melintas sebuah sosok yang memancarkan ketenangan. Ustazah Aisyah duduk anggun di atas Vespa Matic berwarna hitam legam miliknya, sebuah kendaraan sederhana yang menjadi saksi bisu perjalanannya menebar ilmu dari satu tempat ke tempat lain. Helm bogo hitam mengilap serasi dengan warna motornya, terpasang pas membingkai jilbab putih bersih yang menutupi auratnya dengan sempurna. Ia menyatu dengan arus lalu lintas yang brutal tanpa kehilangan sedikit pun wibawanya. Tangannya yang mungil namun mantap menggenggam stang, sementara wajahnya tetap teduh di balik kaca helm, meski raungan knalpot dan teriakan para pengendara lain menderu di sekelilingnya. Bagi Aisyah, perjalanan pulang dari sekolah adalah momen hening untuk perenungan. Ia memutar kembali setiap pertanyaan cerdas dari murid-muridnya, setiap nasihat yang ia berikan, dan setiap harapan besar yang ia titipkan pada pundak mereka. Ia tidak tergesa-gesa, namun juga tidak lengah. Setiap lampu merah ia patuhi dengan sabar, setiap pejalan kaki yang menyeberang ia berikan jalan dengan hormat. Inilah cermin sikap hidupnya yang konsisten, taat bukan karena takut pada denda tilang, tetapi karena kesadaran bahwa disiplin adalah bagian tak terpisahkan dari iman. Vespa hitam itu, hadiah dari suaminya bertahun-tahun lalu, bukanlah kendaraan mewah. Namun di joknya, di bawah tempat ia duduk, tersimpan harta yang lebih berharga, kitab-kitab tafsir, buku catatan kecil, dan beberapa lembar makalah. Itulah senjatanya dalam perang senyap melawan kebodohan dan kerusakan moral. Siang itu terasa seperti hari-hari biasa. Tak ada firasat buruk, tak ada pertanda bahaya. Namun, justru di balik ketenangan itulah, sebuah rencana busuk telah dirajut dengan rapi. Saat Aisyah membelokkan Vespanya memasuki ruas jalan protokol di jantung kota, suasana mulai terasa berbeda.
Jalan itu, yang selalu ramai dan dijaga ketat, hari itu dipenuhi barisan polisi yang menggelar razia. Aisyah tak sedikit pun khawatir. Surat izin mengemudi aktif, STNK asli, dan ia tidak pernah membawa apapun yang melanggar hukum. Namun yang tidak ia ketahui, razia hari itu bukanlah tentang penegakan aturan. Razia itu adalah sebuah panggung sandiwara yang kotor, sebuah pertunjukan kekuasaan yang digunakan bukan untuk melindungi, melainkan untuk menindas. Dan dirinya, seorang perempuan bersih, berilmu, dan disegani, telah dipilih menjadi target empuk dari aparat yang telah kehilangan rasa malu dan hati nurani. Di salah satu persimpangan paling sibuk di Jakarta, tepat di bawah bayang-bayang gedung-gedung megah, barisan polisi lalu lintas membentuk blokade dadakan. Operasi Patuh Jaya, begitulah tulisan di papan pengumuman yang mereka pasang. Namun, suasana di sana jauh dari citra kepatuhan. Di antara para petugas yang tampak lesu di bawah terik matahari, berdiri seorang pria yang begitu mencolok. Bertubuh kekar, kepala plontosnya mengilap tertimpa cahaya matahari, dan dada bidangnya membusung angkuh di balik seragam coklat lengkap tanpa rompi. Namanya Bambang Prakoso, usia mendekati 40 tahun, seorang perwira polisi yang reputasinya di lapangan lebih mirip preman berseragam daripada penegak hukum. Wajahnya garang, ekspresinya congkak, dan ia berdiri di tengah jalan seolah seorang raja kecil yang sedang berburu mangsa. Tangan terlipat di dada, sorot matanya liar, memindai setiap kendaraan dengan tatapan merendahkan. Di titik itulah, Vespa hitam yang dikendarai Ustazah Aisyah perlahan memasuki area razia. Ia tidak tergesa, tidak pula curiga. Semua suratnya lengkap, tak ada yang perlu ditakutkan. Tapi ketika matanya bertemu dengan tatapan tajam Bambang yang seolah menguncinya, ada getaran aneh yang merambat di hatinya. Belum sempat ia melambatkan laju motornya sepenuhnya, tangan kanan Bambang terangkat tinggi, telapak tangannya terbuka lebar, memberi isyarat tegas, berhenti. Vespa hitam itu pun menepi dengan anggun. Aisyah segera memutar kunci, mematikan mesin, lalu dia menunggu di tempat. Tak ada salam, tak ada sapaan ramah. Yang datang dari mulut Bambang hanyalah perintah kasar dan dingin. Turun, Bu. Tunjukkan surat-suratnya. Aisyah menatapnya sejenak, merasakan aura permusuhan yang tak beralasan. Tanpa banyak bicara, ia menuruti instruksi itu. Ia membuka tali pengait helm bobo hitam yang dikenakannya, lalu perlahan turun dari motor. Jilbab putihnya yang menjulur menutupi dada tetap rapi. Dengan tenang, ia membuka tas selempang kecil yang ia bawa, mengeluarkan dompet berisi SIM dan STNK, lalu mengulurkannya dengan sopan. Silakan diperiksa, Pak, ucapnya pendek, suaranya tetap lembut. Namun, bukan ketelitian yang Bambang tunjukkan. Ia bahkan tak melirik serius surat-surat itu. Yang muncul justru seringai licik, seolah rencananya berjalan sesuai harapan. Matanya justru tertuju pada Vespa hitam milik Aisyah, kendaraan sederhana yang telah menemaninya dalam ribuan perjalanan dakwah dan pengajaran. Dari kejauhan, beberapa anak buah Bambang mulai mendekat. Mereka berdiri dengan postur siaga, seolah mengantisipasi sesuatu. Salah satu dari mereka memegang HT, yang lain membawa buku tilang, dan yang ketiga berjalan mendekat ke arah motor Aisyah. Bambang melirik cepat ke arah rekan-rekannya, lalu mengangguk sangat pendek. Sebuah sinyal tanpa suara, namun maknanya begitu jelas bagi mereka. Lanjutkan. Dan saat itulah, razia yang seharusnya menjadi prosedur penegakan hukum berubah menjadi sebuah panggung sandiwara. Sebuah drama jahat yang skenarionya telah disusun oleh kekuasaan yang korup dan kehilangan arah. Ustazah Aisyah belum menyadari sepenuhnya. Tapi dalam beberapa detik ke depan, ia akan menjadi korban dari permainan kotor yang tak pernah ia bayangkan akan menimpa dirinya, seorang guru, seorang istri, dan seorang penjaga moral masyarakat.
langkah Aisyah tetap anggun meski situasi mulai terasa tidak wajar. Setelah turun dari motor, ia dengan hati-hati melepas helm dan menggenggamnya di tangan kiri. Dengan tangan kanan, ia membuka tas kecil di pundaknya dan mengeluarkan dokumen kendaraan, SIM dan STNK asli, lengkap dan masih berlaku. Ia menyerahkannya dengan tenang kepada petugas yang menghadangnya. Tak ada satupun celah dalam dokumen itu. Namun, petugas yang menerima justru memperlakukannya dengan acuh, sekadar melirik tanpa memverifikasi dengan serius. Tak ada prosedur standar, tak ada catatan. Yang ada hanya raut wajah dingin seolah sedang menanti aba-aba berikutnya. Belum sempat Aisyah menanyakan apa-apa, dua polisi lain mendekat dan langsung bergerak ke arah Vespa miliknya. Salah satu dari mereka, tanpa sepatah kata pun dan tanpa meminta izin, langsung membongkar jok motor. Tangan kasar itu menyentak penutup bagasi dan mulai mengacak-acak isinya. Sebuah tas kain kecil berisi mukena, botol minum, dan beberapa lembar kitab kuning yang biasa ia bawa usai mengajar, dilempar begitu saja ke trotoar yang berdebu tanpa rasa hormat. Aisyah melangkah maju, tubuhnya setengah membungkuk, dan berkata dengan nada cemas, "Maaf, Pak, itu barang-barang pribadi saya." Tapi ucapannya diabaikan seperti angin lalu. Mereka terus mengobrak-abrik isi motor, seolah sedang mencari sesuatu, atau lebih tepatnya, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Dan seperti sudah diatur dalam skenario kotor, salah satu dari mereka tiba-tiba berseru dengan suara dibuat-buat, "Nah, ini dia!" Sambil mengangkat sebuah bungkusan kecil berwarna putih yang dibungkus plastik bening. Matanya melirik cepat ke arah Bambang, dan sebuah senyum licik tersungging di sudut bibirnya. Aisyah terpaku, napasnya seolah tertahan di tenggorokan. Ia sama sekali tidak mengenali benda itu. Ia tahu betul, tidak pernah sekalipun dalam hidupnya ia menyentuh, apalagi menyimpan barang haram semacam itu. "Itu bukan milik saya," ucapnya pelan, suaranya bergetar, nyaris tak percaya dengan apa yang sedang terjadi di depan matanya. Tapi ucapan itu langsung dipotong oleh bentakan keras. "Jangan pura-pura tidak tahu, Bu. Ini barang berat." Bentakan itu datang dari mulut yang haus kuasa, bukan dari aparat yang menjunjung hukum. Aisyah mencoba bertahan, tetapi tekanan mulai menggempurnya dari segala arah. Polisi-polisi di sekelilingnya memasang wajah serius yang dibuat-buat, seolah sudah menjatuhkan vonis bahkan sebelum mendengar pembelaan. Beberapa pengendara motor yang melintas mulai berhenti di kejauhan. Sebagian hanya memperhatikan dengan penasaran, sebagian lainnya mulai mengangkat ponsel mereka, merekam drama yang tak biasa itu. Situasi menjadi panas, bukan karena amarah Aisyah, tetapi karena betapa menyoloknya ketidakadilan yang sedang dipertontonkan di tengah jalan raya. Aisyah menggenggam helm di tangan kirinya lebih erat. Tubuhnya tetap berdiri tegap, tapi wajahnya mulai pucat. Ia tahu, ini bukan sebuah kekeliruan. Ini adalah sebuah perangkap. Dan mereka tidak peduli siapa dirinya, tidak peduli pada kebenaran. Mereka hanya peduli pada satu hal, kekuasaan yang bisa dibeli dengan kebohongan. Ustazah Aisyah menatap tajam bungkusan putih yang sengaja diacungkan ke wajahnya. Seluruh tubuhnya terasa bergetar, bukan karena takut, tetapi karena rasa jijik yang meluap terhadap kelicikan yang sedang dipertontonkan secara terang-terangan. Ia menghela napas dalam-dalam, lalu menegakkan kembali tubuhnya yang sempat goyah. "Itu bukan milik saya," ucapnya dengan suara yang kini lantang, tanpa keraguan sedikit pun. "Saya tidak pernah menyentuh barang haram seumur hidup saya." Kalimatnya meluncur tegas, bagai anak panah yang menusuk ke ruang udara yang kini dipenuhi ketegangan. Mata Aisyah tidak menunduk, tidak pula menghindar. Ia tahu betul siapa dirinya. Ia tahu betul bahwa kebenaran berdiri kokoh di sisinya, dan tak ada satupun alasan untuk merasa gentar di hadapan kebohongan yang dipaksakan. Namun,
Bambang tidak menggubris. Ia justru melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke arah Aisyah dengan sorot mata yang menuduh dan menghina. Perempuan seperti kamu ini justru yang sering licik. Kelihatannya alim dan suci, ternyata pengedar, kata Bambang dengan nada penuh sinisme, yang langsung mengundang tawa pendek dari beberapa anak buahnya. Tuduhan itu bukan hanya fitnah, tetapi juga penghinaan yang menusuk langsung ke jantung kehormatan seorang guru, seorang perempuan, dan seorang pembawa ilmu. Tapi Aisyah tidak terpancing emosinya. Ia menguatkan hatinya, berdiri laksana karang di tengah hantaman badai. Kalau Bapak ingin menegakkan hukum, lakukanlah dengan adil. Tapi kalau Bapak ingin menjebak saya demi uang, saya tidak akan diam, balas Aisyah. Matanya tidak bergetar sedikit pun saat mengucapkan kalimat itu. Ucapan itu membuat Bambang tersenyum kecut. Ia mulai menyadari, targetnya kali ini bukanlah perempuan lemah yang bisa ditaklukkan dengan ancaman kosong. Maka, ia memutuskan untuk menaikkan tekanannya. Ia mulai menyebut Aisyah sebagai tersangka, memerintahkan anak buahnya untuk amankan pelaku, dan menyebarkan narasi bohong bahwa mereka baru saja berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba di tengah kota. Semua itu diucapkannya dengan suara keras, seolah ingin menciptakan opini publik sebelum kebenaran sempat terungkap. Tapi Aisyah tidak goyah. Ia berdiri tegap di atas trotoar, dengan jilbab putihnya yang berkibar lembut tertiup angin. Ia memandang mereka satu persatu dengan mata tajam yang memancarkan perlawanan tanpa kekerasan. Semakin Aisyah bertahan, semakin jelas baginya bahwa ini bukan sekadar kesalahpahaman. Ini adalah perang melawan sistem yang telah membusuk. Penjebakan ini bukan kejadian spontan. Sudah direncanakan, sudah diskenariokan. Tapi mereka salah besar dalam memilih korban. Aisyah bukanlah perempuan biasa yang akan tunduk ketika difitnah. Ia adalah lambang dari keteguhan akidah, kekuatan ilmu, dan keberanian moral. Di tengah jalanan yang panas membara itu, ia mengangkat suara tanpa perlu berteriak, menolak tanpa perlu melakukan kekerasan, dan melawan tanpa melanggar hukum. Dan justru dari ketenangan itulah, rasa takut mulai merambat ke pihak yang seharusnya berkuasa. Bambang dan timnya mungkin memegang senjata dan lencana, tapi hari itu, mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih kuat, kebenaran yang tidak bisa dibungkam. Setelah semua tuduhan palsu dilemparkan dan bungkusan narkoba rekayasa berhasil ditemukan, Bambang mulai menunjukkan wajah aslinya. Sorot matanya berubah dari agresif menjadi licik, seperti seorang pedagang gelap yang hendak menutup transaksi terlarang. Ia mendekati Aisyah dengan langkah perlahan, kemudian menurunkan nada suaranya hingga nyaris seperti bisikan ular. Begini saja, Bu. Kalau Ibu tak ingin masalah ini dibawa ke kantor, kita bisa selesaikan di tempat. Tidak usah ribet, ujarnya dengan senyum palsu yang begitu menjijikan. Kalimat itu tak lain adalah racun yang dibalut madu. Bukan tawaran penyelesaian, melainkan pemerasan berkedok kebaikan. Ia menginginkan uang. Ia ingin membeli diamnya sebuah kebenaran. Dan ia pikir, seorang perempuan seperti Aisyah akan goyah di bawah tekanan sistem dan ancaman penjara yang mengerikan. Namun, yang berdiri di hadapannya bukanlah perempuan yang lemah. Aisyah tidak menunduk. Ia tidak mundur selangkah pun. Ia menatap langsung ke dalam mata Bambang dan tanpa ragu menjawab dengan suara datar tapi menusuk. Saya tidak akan membayar sepeser pun untuk kejahatan yang tidak saya lakukan. Kalimat itu tidak diucapkan dengan teriakan, tetapi justru dalam ketenangan itulah letak kekuatannya yang dahsyat. Kalimat itu menampar harga diri Bambang, menghancurkan asumsinya bahwa setiap orang bisa dibeli dan setiap ancaman akan berhasil. Tapi Bambang tidak menyerah. Ia justru menaikkan taruhannya. Kalau begitu, siap-siap saja.
Ibu akan masuk berita sebagai pengedar narkoba. Saya punya saksi, saya punya barang bukti, katanya sinis, sambil mengisyaratkan kepada anak buahnya untuk menghidupkan kamera ponsel dan mulai merekam. Ia ingin mendokumentasikan Aisyah dalam posisi sebagai tersangka. Taktik kotor ini bukan pertama kali ia lakukan. Sudah banyak korban yang akhirnya memilih membayar sejumlah besar uang daripada harus menanggung malu di hadapan keluarga dan masyarakat. Tapi kali ini, Bambang menghadapi lawan yang berbeda. Aisyah tetap berdiri tegak. Ia tak peduli kamera diarahkan kepadanya. Ia tak gentar dengan ancaman yang dilontarkan. Silakan rekam. Silakan bawa saya ke kantor. Saya tidak takut. Saya tahu siapa saya, dan saya tahu masalah ini tidak akan berhenti di tangan Anda, katanya, dengan nada yang menyiratkan keyakinan penuh. Ucapan itu menghentikan gerak anak buah Bambang sejenak. Mereka mulai saling pandang, menyadari bahwa perempuan ini bukan hanya tahan banting, tetapi juga seolah tahu bahwa permainan kotor ini bisa berbalik menyerang siapapun yang terlibat. Bagi Bambang, perlawanan Aisyah adalah sebuah ancaman nyata. Jika Aisyah terus bicara, jika peristiwa ini sampai ke telinga publik atau atasannya yang lebih tinggi, karirnya bisa hancur. Tapi ia terlalu tenggelam dalam kesombongan untuk bisa mundur. Ia masih berharap, tekanan demi tekanan akhirnya akan mematahkan semangat Aisyah. Tapi Aisyah bukan sekadar bertahan, ia menolak dengan penuh kehormatan. Dan penolakan itu bukan hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem yang kotor, terhadap budaya aparat yang menjadikan hukum sebagai alat pemerasan. Hari itu, di bawah terik matahari Jakarta, Aisyah menunjukkan bahwa tidak semua orang bisa dibeli, tidak semua kebenaran bisa dikubur dengan uang, dan tidak semua perempuan bisa dikalahkan dengan ancaman. Saat semua tekanan verbal gagal menundukkan perempuan mulia di hadapannya, Bambang mulai kehilangan kendali. Keteguhan Ustazah Aisyah yang tak goyah oleh ancaman, rayuan, bahkan fitnah, membuatnya merasa dipermalukan di depan umum. Ia bukan hanya gagal mendapatkan uang haram yang diharapkannya, tapi juga kehilangan muka di hadapan anak buahnya dan para pengguna jalan yang mulai berkerumun. Amarah itu menumpuk di dadanya, lalu meledak dalam sebuah keputusan gila yang tidak lagi memiliki tempat dalam logika seorang penegak hukum. Dengan sorot mata yang beringas, ia berteriak dengan suara serak, "Bakar motornya! Sekarang!" Kalimat itu menghantam udara siang seperti dentuman bom, membuat semua orang di sekitarnya tersentak kaget. Tapi anak buahnya, yang sudah terbiasa menjadi eksekutor kebengisan, langsung bergerak tanpa ragu. Mereka membuka botol air mineral berisi bensin yang telah disiapkan, menyiram seluruh bodi Vespa hitam milik Aisyah yang masih terparkir rapi di pinggir jalan. Dalam sekejap, sebuah korek api dinyalakan. Sekilas cahaya, lalu letupan kecil, dan api pun mulai menjalar dengan ganas. Vespa itu terbakar hidup-hidup di siang bolong. Api membesar dengan cepat, lidah-lidah api oranye menjilat dan menelan kendaraan sederhana yang telah menemani perjuangan dakwah Ustazah Aisyah selama bertahun-tahun. Suara retakan plastik yang meleleh, ledakan kecil dari tangki bensin, dan asap hitam pekat yang mengepul ke langit menciptakan sebuah pemandangan horor yang tak seharusnya terjadi di tengah kota metropolitan. Aisyah hanya mampu menatap terpaku, kakinya terasa lemas. Ia terduduk perlahan di atas trotoar yang panas, tak lagi mampu bicara. Air mata jatuh tanpa suara, membasahi pipinya. Ia menangis bukan karena takut, tapi karena kesedihan yang begitu dalam. Melihat simbol perjuangannya, hadiah dari suaminya, dibakar hidup-hidup oleh tangan aparat yang seharusnya melindungi. Beberapa warga yang awalnya hanya menonton dari kejauhan mulai bereaksi. Ada yang menutup mulut karena syok, ada yang semakin gencar mengangkat ponsel untuk merekam, dan ada yang mulai berteriak marah, menyadari bahwa yang mereka saksikan bukanlah tindakan hukum,
melainkan penyiksaan terbuka terhadap rakyat tak bersalah. Tapi Bambang dan para polisi di sekitarnya justru tertawa. Tawa mereka kering, kasar, dan tanpa perasaan. Seperti sekelompok algojo yang puas menyaksikan hasil pembantaian mereka. Mereka berdiri memandangi Vespa yang kini tinggal rangka hangus, seolah baru saja memenangkan pertempuran besar atas kebenaran. Namun mereka lupa satu hal penting. Kobaran api bisa membakar sebuah motor, tapi tidak akan pernah bisa membakar integritas. Wajah Aisyah yang basah oleh air mata bukanlah wajah kekalahan. Itu adalah wajah luka yang akan menjadi saksi bagi ribuan mata yang melihat. Di siang bolong itu, di tengah jalanan ibu kota yang seharusnya menjadi tempat aman, kekuasaan ditunjukkan dalam bentuknya yang paling biadab. Tapi justru dari kekejian itulah, benih perlawanan mulai tumbuh. Video demi video mulai menyebar. Nama Aisyah mulai disebut. Dan di antara asap yang belum sepenuhnya hilang, satu hal menjadi jelas, tindakan Bambang hari itu bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari kehancurannya sendiri. Asap pekat masih mengepul dari bangkai Vespa yang kini hangus tak berbentuk. Namun yang terdengar bukanlah suara penyesalan, bukan rasa bersalah, apalagi seruan untuk bertanggung jawab. Justru tawa. Tawa yang kasar, tawa yang congkak, tawa iblis yang memenuhi udara siang bolong itu. Bambang berdiri di tengah jalan, tangan di pinggang, dada membusung, memandangi kobaran api yang mulai padam seolah sedang mengagumi sebuah karya seni miliknya. Di sekelilingnya, anak buahnya ikut tertawa, saling menepuk bahu satu sama lain seolah baru saja menyelesaikan sebuah tugas negara yang mulia. Mereka bukan sedang menertawakan sebuah motor yang terbakar. Mereka sedang menertawakan keadilan. Mereka sedang menertawakan seorang perempuan yang telah mereka fitnah, mereka tekan, dan mereka hancurkan secara terbuka. Di tengah gelak tawa itu, tidak ada satupun yang menunjukkan wajah bersalah. Mereka berdiri di atas puing-puing kehormatan seorang warga negara, dan mereka bangga akan hal itu. Bambang sempat melirik ke arah Aisyah yang masih terduduk di trotoar dengan wajah penuh duka. Bukannya merasa iba, ia justru menyeringai. Sebuah senyum iblis yang lahir dari keyakinan buta bahwa tidak akan ada yang bisa menyentuhnya, bahwa jabatan akan selalu melindunginya, bahwa hukum bisa dibeli, dan kekuasaan tak akan pernah bisa digugat. Mereka pikir dunia akan tetap diam. Mereka pikir kebenaran bisa dibungkam dengan intimidasi dan api. Namun, yang tidak mereka sadari, tawa mereka mulai memecah keheningan publik. Beberapa warga yang semula hanya menonton dari jauh, kini mulai berani merekam lebih dekat. Lensa kamera ponsel mereka beralih dari Vespa yang terbakar ke wajah-wajah polisi yang tertawa terbahak-bahak. Mereka mulai menyadari bahwa apa yang sedang mereka saksikan bukanlah peristiwa biasa. Ini adalah bentuk nyata dari penyalahgunaan kekuasaan yang brutal dan tidak manusiawi. Beberapa orang berbisik, beberapa lainnya mulai menyebarkan video secara diam-diam ke grup-grup WhatsApp dan media sosial. Mereka tidak berteriak, tapi mata mereka berbicara. Dan dari situlah, percikan api perlawanan yang sesungguhnya mulai menyala. Bukan dari kendaraan yang terbakar, tapi dari hati rakyat yang selama ini diam-diam memendam amarah. Aisyah tetap diam di tempatnya, tapi diamnya bukanlah tanda menyerah. Diamnya adalah bentuk penolakan total terhadap skenario keji yang dipertontonkan tanpa rasa malu. Dan di balik matanya yang sembab, ada bara amarah yang mulai menyala. Bambang boleh tertawa hari itu, boleh merasa menang, boleh merasa kebal hukum. Tapi ia lupa satu hal yang paling penting, kezaliman yang dipertontonkan di depan publik tidak akan pernah bertahan lama. Dan tawa mereka yang hari itu terdengar begitu lantang, suatu saat nanti akan berubah menjadi jeritan ketakutan ketika hukum yang sebenarnya datang menghantam tanpa kompromi. Karena tidak ada yang lebih memalukan daripada tawa yang kelak menjadi bukti kejahatan di hadapan jutaan mata.
Saat suasana penuh ketidakadilan itu mencapai puncaknya, dengan Vespa yang hangus, tawa polisi yang menyayat hati, dan Aisyah yang terduduk lemah di trotoar, tiba-tiba terdengar suara decit ban yang mengerem mendadak dari kejauhan. Sebuah mobil jeep militer berwarna hijau tua berhenti dengan cepat di seberang jalan. Semua kepala menoleh ke arah sumber suara. Pintu mobil terbuka dengan sigap, dan dari dalamnya keluar sesosok pria berbadan tegap, tinggi menjulang, dengan wajah dingin namun penuh wibawa. Ia mengenakan seragam loreng lengkap TNI Angkatan Darat, dengan baret merah menyala di kepalanya. Pangkat bintang 3 di pundaknya bersinar tegas di bawah terik matahari. Dialah Jenderal Budi Santoso, suami sah dari Ustazah Aisyah, dan orang terakhir yang ingin kau buat marah di jalanan terbuka. Langkahnya berat namun pasti saat ia menyeberang jalan. Tidak ada keraguan, tidak ada kata-kata. Semua orang yang melihatnya langsung tahu, ini bukan kunjungan biasa. Tatapan matanya yang tajam menusuk lurus ke arah kerumunan polisi, yang kini tawanya mendadak lenyap dan mulai bergeser cemas. Warga yang berkerumun mulai mundur perlahan, seolah secara naluriah membentuk sebuah celah tak kasat mata antara sang jenderal dan para aparat yang sebelumnya bersikap pongah. Bambang, yang awalnya masih berdiri santai, perlahan kehilangan warna dari wajahnya. Wajahnya pucat pasi. Tapi semua sudah terlambat. Dalam satu hentakan langkah, Jenderal Budi sampai tepat di hadapan Bambang. Tanpa aba-aba, tanpa peringatan, satu pukulan keras dan cepat mendarat telak di rahang sang polisi arogan. Suara tulang yang beradu dengan kepalan tangan terlatih itu menggema seperti dentuman palu godam di tengah keheningan jalan. Bambang terlempar ke belakang. Tubuhnya roboh seperti karung beras yang jatuh. Darah langsung menyembur dari hidung dan sudut bibirnya. Ia tak sempat bicara, tak sempat membela diri. Yang ada hanyalah rasa nyeri yang luar biasa, rasa malu yang membakar, dan tatapan puluhan pasang mata yang kini melihatnya bukan lagi sebagai aparat berkuasa, melainkan sebagai seorang pengecut yang terkapar. Anak buah Bambang melangkah mundur serentak, wajah mereka pucat ketakutan. Tak satu pun dari mereka berani mendekat. Mereka tahu, ini bukan lagi urusan mereka. Yang berdiri di hadapan mereka bukan warga sipil biasa. Ini adalah salah satu petinggi militer yang datang bukan dengan senjata, tetapi dengan kehormatan yang telah mereka injak-injak. Suasana berubah drastis, dari penuh tawa menjadi senyap yang mencekam. Jenderal Budi tidak berteriak. Ia tidak mengancam. Ia hanya berdiri di atas aspal panas, menatap Bambang yang terkapar, lalu berkata dengan suara rendah namun menusuk hingga ke tulang, sentuh istri saya satu kali lagi, dan saya pastikan pangkat kalian bukan hanya dicopot, tapi dikubur bersama reputasi kalian. Kalimat itu bukan ancaman kosong. Itu adalah pernyataan tegas dari seorang suami, seorang prajurit, dan seorang penjaga keadilan yang sedang murka. Warga mulai berbisik, terus merekam, menyaksikan detik-detik kebangkitan kehormatan di hadapan penindasan. Dan untuk pertama kalinya sejak razia itu dimulai, Bambang terdiam, berlutut, dan tahu bahwa hari itu, ia telah salah memilih mangsa. Tergolek di atas aspal yang panas, Bambang tak lagi tampak seperti aparat yang angkuh dan berkuasa. Darah menetes dari sudut mulutnya, mengotori seragam coklat yang kini kusut dan ternoda. Tangannya gemetar, lututnya menempel lemah pada tanah, dan wajahnya dipenuhi rasa takut yang begitu nyata. Di hadapan seluruh kerumunan, di bawah tatapan tajam sang jenderal, ia tak bisa lagi menyangkal, tak bisa lagi bersembunyi di balik jabatan atau senjata. Saya yang suruh taruh narkobanya, Pak. Saya dan anak buah saya. Itu semua rekayasa. Kami cuma mau uang tebusan, ucapnya terbata-bata, suaranya parau dan penuh kepanikan. Kalimat itu keluar seperti muntahan racun yang tak bisa lagi ia simpan. Dalam sekejap,
Seluruh kebusukan yang selama ini ia sembunyikan terbongkar di hadapan publik. Jenderal Budi berdiri tegak, tak bergerak sedikit pun. Wajahnya tetap dingin, tapi matanya menyala-nyala. Ia menatap polisi-polisi lain yang tadi tertawa, yang tadi ikut mengintimidasi istrinya, dan kini berdiri kaku seperti patung tanpa arah. "Kalian semua dengar sendiri," katanya dengan suara lantang yang menggema. "Dan saya pastikan, ini tidak akan berakhir di sini. Nama kalian, wajah kalian, dan perbuatan kalian akan saya bawa ke ranah hukum. Sampai ke meja peradilan, sampai ke atasan kalian yang melindungi kejahatan ini." Kalimat itu diucapkan tidak dengan teriakan, tapi dengan kekuatan yang menghantam jauh lebih dalam dari sekadar amarah. Itu adalah kalimat dari seorang lelaki yang tahu persis bagaimana memperjuangkan kehormatan, bukan dengan kekerasan semata, tapi dengan jalur hukum yang tak akan bisa mereka hindari. Warga yang sejak tadi hanya bisa terdiam menahan geram, kini mulai bersuara. Ada yang bersorak, ada yang bertepuk tangan, dan banyak yang meneriakkan nama Ustazah Aisyah dengan bangga. Mereka terus merekam, menyebarkan, dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa kebenaran, meskipun sempat diinjak-injak, masih bisa bangkit dan melawan. Tak sedikit di antara mereka yang menangis. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Karena akhirnya, ada seseorang yang berani berdiri dan menghadapi sistem yang selama ini menindas dalam diam. Sorak-sorai itu bukan sekedar dukungan moral, tapi pertanda bahwa publik telah membuka mata, bahwa rakyat mulai berani ketika ada yang memimpin di garis depan dengan keberanian yang tulus. Di siang yang panas itu, di persimpangan jalan kota yang biasanya dilalui tanpa perhatian, lahirlah sebuah momen perlawanan yang tidak akan terlupakan. Vespa milik Aisyah mungkin telah hangus menjadi arang. Harga dirinya sempat diinjak-injak oleh aparat yang tak tahu malu. Tapi kehormatannya bangkit lebih tinggi dari sebelumnya. Dan Bambang, yang pernah tertawa paling keras di atas penderitaan orang lain, kini berlutut memohon ampun di tengah jalan. Bukan hanya kepada Jenderal Budi, tapi kepada rakyat yang menyaksikan segalanya. Satu tamparan dari kebenaran telah meruntuhkan menara kekuasaan palsu yang dibangun dari pemerasan. Dan dari titik itulah, cerita ini menyebar, bukan sebagai tragedi, tapi sebagai pengingat abadi, ketika satu suara